Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah yang dicintai Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang paling mulia, orang yang dipersiapkan Allah menjadi rasul, sehingga Allah memelihara keturunan Rasul. Dipelihara keturunan Rasul dari orang-orang yang terhormat dan mulia. Dan Rasulullah itu dipelihara oleh Allah, dijaga oleh Allah sejak kecil sampai remaja, sampai dewasa, sampai diangkat menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau selesai menjalankan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah itu memang dipilih Allah sebagai seorang pemberi kabar gembira dan peringatan. Dan Rasulullah itu adalah sebaik-baik manusia yang pernah ada. Dan sebaik-baik memiliki akhlak yang tinggi. Kalau kita baca dalam satu hadis ini dari sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Hisham. Beliau berkata, aku menghadap Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dan aku bertanya kepadanya tentang akhlak Rasul. Maka Sayyidah Aisyah bertanya kepadaku, apakah engkau sudah membaca Al-Quran? Maka kata Hisham, ya, aku membaca Al-Quran. Maka Sayyidah Aisyah berkata, akhlak Rasulullah adalah Al-Quranul Karim. Apa yang ada di dalam Al-Quran itulah sebenarnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling tinggi. Maka apabila turun ayat Al-Quran, yang pertama sekali melakukannya adalah Rasul. Dan dia contohkan kepada sahabat-sahabatnya, dan itulah kita contoh sebagai umatnya. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat 199. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khuzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin, kata Allah. Artinya adalah jadilah engkau pemaaf. Ayat ini memerintahkan untuk jadi orang yang pemaaf. Maka Rasulullah dulu menjadi orang yang pemaaf. Itulah akhlak Rasul. Akhlak Rasul itu adalah akhlaknya di dalam Al-Quranul Karim. Maka dia orang yang pertama mencontohkan pada sahabat, kepada umatnya sebagai orang yang paling pemaaf. Dan suruhlah orang untuk mengerjakan yang baik-baik. Maka Rasulullah sebelum menyuruh kepada umatnya, kepada sahabatnya, maka Rasulullah duluan mengerjakan. Dan ayat ini juga menjelaskan serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Ini salah satu ayat Al-Quranul Karim yang Allah jelaskan di dalam surah Al-A'raf ayat 199. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun itu tidak jauh dari bagaimana menjadikan kita ini orang yang berakhlak, bertingkah laku yang baik,
sifat yang terpuji, dan itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah, bahwa risalah Rasulullah itu tidak jauh dari yang dibawanya bagaimana kita ini bisa menyempurnakan akhlak. Ada satu hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis ini sangat populer di kalangan kita. Qala Nabi SAW, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Artinya bahwa sesungguhnya aku diutus. Bahwa Rasulullah menjelaskan bahwa Rasul itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Itulah makanya Rasulullah mencontohkan akhlak yang mulia lebih dahulu. Ya, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadisnya, inna habbakum ilayya, sesungguhnya orang yang sangat dicintai, bukan hanya dicintai, wa aqrabakum minni majalisa yaumal qiyamah, dan orang yang paling dekat duduknya nanti denganku. Jadi orang yang paling dekat duduknya dengan Rasul, selain dia taat ibadah kepada Allah, duduknya nanti dekat sama Rasul pada hari kiamat, ahasinukum akhlaqan, orang yang punya akhlak baik, akhlak terpuji, sifatnya baik. Bahkan bukan itu saja, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal mu'atta'una aknafan alladzina yaklafuna wa yu'lafuna, ialah orang yang suka menerima tamu, senang menerima tamu, senang kepada orang, dan dia disenangi orang. Nah, itu dia. Senang kepada orang, nggak pernah benci sama orang, nggak pernah sinis sama orang. Orang yang demikian nanti di akhirat duduknya dekat Nabi, dekat Rasul, dan disenangi orang. Bukan hanya dia senang kepada orang, tapi orang juga senang kepadanya. Itu ciri-ciri. Jadi kita kalau ingin duduk kita dekat nanti sama Rasul di akhirat, lengkapilah ciri-ciri yang disebutkan dalam hadis Nabi ini. Bahkan di dalam satu hadis yang lain, Rasulullah menjelaskan, ini tentang akhlak kita bicaranya. Innakum lan tasa'un nasa bi amwalikum, sesungguhnya kamu tidak dapat mencukupi kebutuhan manusia hanya dengan harta bendamu saja. Mungkin orang senang sama kita karena kita kaya, banyak harta, banyak duit, maka orang dekat sama kita. Kata Rasulullah, enggak selamanya seperti itu. Ya, enggak selamanya seperti itu kita. Kalau orang dekat sama kita karena kedudukan, jabat, pangkat, dan harta, semua yang saya sebutkan tadi itu bisa musnah. Maka kata Rasulullah, fasa'uhum bibastil wajhi wa husnil khuluq, tapi cukupilah mereka dengan wajahmu yang ramah. Kalau jumpa kita ramah wajah kita, mengucapkan salam, nanya apa kabar. Orang ditanya apa kabar sudah senang itu, Pak. Ya, apa kabar gitu. Assalamualaikum, apa kabarnya? Alhamdulillah gitu. Kita salami, itu udah luar biasa. Ya, itu luar biasa. Itu diingat sama orang. Cukupilah orang itu. Jadikanlah orang itu simpati dengan kita, bukan hanya dengan hartamu saja. Karena harta, jabatan, kedudukan itu ada batas waktunya.
Berapa banyak orang yang punya kedudukan, jabatan, kedudukan, habis dia pensiun dijauhi orang. Dululah sedang terkenal. Tapi kalau kita membuat orang senang dengan kita, pertama dengan wajah yang ramah, yang kedua dengan akhlak yang baik. Ini akhlak ini Pak, beda dengan moral. Akhlak ini sandarannya kepada Allah. Akhlak ini lillahi ta'ala. Akhlak ini nggak bisa dibikin-bikin dan nggak bisa dibuat-buat dia. Akhlak ini apapun yang kita lakukan itu sandarannya karena lillahi ta'ala. Oleh karena itu kesimpulan, marilah kita bina akhlak kita. Kita ajari, kita contohkan akhlak yang baik di rumah tangga kita. Dan marilah kita sama-sama kita contohkan, kita ajarkan ya akhlak dengan anak-anak kita. Ada satu ungkapan, dulu akhlak ini disebut orang budi pekerti gitu. Ya, budi pekerti namanya gitu. Tabiat. Kalau bahasa yang lazim PL. Nah, itu pada fi'il itu dia, bahasa Arab. PL itu yang bagus, kenapa kita bilang PL-nya gitu. Itu bahasa Arab, fi'il, perbuatan. Ya. Oleh karena itu ada ungkapan seseorang, satu bangsa itu akan hilang apabila hilangnya budi pekerti. Bangsa ini akan hancur, akan hilang, akan tidak dikenang orang apabila budi pekerti kita hilang. Ciri-ciri kita ini ramah, santun, halus bicara, itu kan ciri-ciri, dan itu adalah unsur akhlak di dalam Islam. Oleh karena itu, kali ini kita akan berbicara tentang hawarimul muru'ah. Hawarimul muru'ah. Hal-hal yang bisa merusak muru'ah. Kalau kita bilang dulu muru'ah, bisa merusak harga diri dan akhlak. Ada 15. Tetapi 15 ini kadang-kadang sudah tidak dianggap lagi oleh orang merusak, karena sudah banyak terjadi di mana-mana. Apa yang saya sampaikan nanti ini hal kecil, tapi hakikatnya bisa merusak muru'ah kita. Muru'ah itu kalau bahasa kita harga diri. Ya, bisa merendahkan, bisa menjatuhkan. Makanya kita harus berhati-hati. Ada 15. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Satu, apa yang pertama? Terlalu membangga-banggakan harta kekayaan. Membangga-banggakan harta. Mobil dipoto gitu dia. Ya, kekayaan dipamerkan. Emas tah berapa kilo gitu dia. Sawah luas. Omset. Kedudukan. Ya, sekarang kalau dulu Pak, zaman Qarun itu cuman jalan-jalan aja dia pamer gitu dia. Jalan sana, jalan sini dikawal gitu. Orang pun kagum. Sekarang lebih meluas, nggak perlu jalan-jalan, pakai media sosial. Dipoto, semua orang pun tahu bahwa dia punya emas 2 kilo di lehernya gitu deh. Ya. Harta itu kan dapat musnah, dapat hilang. Kalau istilah sekarang ini apa ya? Narsis. Narsis itu adalah kecenderungan untuk menunjukkan eksistensi diri. Jiwa pamer gitu deh. Jiwa membangga-banggakan sesuatu.
Padahal Allah itu sangat murka kepada orang yang suka sombong dan membangga-banggakan. Perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ghafir ayat 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbin mutakabbirin jabbarin. Itu kata Allah. Demikianlah Allah itu mengunci hati setiap orang. Dikunci Allah hati setiap orang yang sombong dan berlaku sewenang-wenang. Yang kita khawatirkan tuh Pak, kalau udah dikunci Allah, nasihat tuh pun tak jalan, tak masuk, enggak nerima dia. Itu udah dikunci sama Allah tuh. Ya, dalam agama ini enggak boleh kita memamer-mamerkan kekayaan. Ada kesan sombong di situ. Nauzubillah. Berlindunglah kita kepada Allah. Yang kedua, terlalu bernafsu menghadiri undangan untuk makan. Nah, ini sederhana. Kira-kira ada makannya apa enggak? Ini. Ya, terlalu bernafsu Pak. Kalau diundang tuh yang dia tanya, apa yang dia tanya itu, gimana makannya? Ah, itu dia. Memang itu kecil, tapi itu bisa menjatuhkan muru'ah. Maka agama mengajarkan kita bukan tidak boleh bersikap wajar-wajar aja. Ya, bersikap wajar. Ya. Kalau kita lihat sahabat Nabi namanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, itu makan terlebih dahulu sebelum menghadiri undangan. Kita mungkin terbalik, memang di setel. Memang di setel, kenapa enggak mau bilang-bilang gitu dia. Ya, kalau bilang-bilang kan udah di setel dulu dari rumah gitu dia. Memang itu kecil Pak, tapi itu bisa menjatuhkan muru'ah kita. Ya, kecil, mungkin dianggap kebanyakan biasa tuh Pak, tapi bisa menjatuhkan. Ada nilai minusnya di situ nanti. Ada nilai minus, walaupun tidak dikomen orang di depan kita. Mungkin di belakang kita atau di tempat-tempat lain gitu. Ya, dikasih konten gitu, nilai gitu dia. Nilainya enggak lulus pula itu dia. Yang ketiga adalah rakus saat makan bersama. Imam An-Nawawi menganjurkan untuk berakhlak dalam makan. Saya bacakan akhlak dalam makan. Ini adab menurut Rasul. Pertama, hendaklah kita makan itu membaca doa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang tidak membaca doa itu setan ikut nimbrung. Kalau lupa bismillah awwali wa akhiri. Setelah itu kita selesai alhamdulillahi rabbil alamin. Walaupun antop. Kadang-kadang antopnya itu sampai 10 kali mantap kita bilang itu. Seharusnya alhamdulillahi rabbil alamin. Karena ada sebagian orang Pak, kerja enggak berkeringat, makan berkeringat. Ya. Kerja enggak berkeringat dia, nyangkol enggak berkeringat. Orang 2 kali nyangkol duduk, mana berkeringat? Makan yang berkeringat. Ya. Yang kedua, menggunakan tangan kanan. Yang ketiga, tidak sambil berdiri. Orang makan minum berdiri itu makruh hukumnya. Ya, makruh hukumnya itu Pak. Ya, makan jalan itu maksudnya ngambilnya jalan, makannya duduk, kan gitu dia. Ya. Yang keempat, tidak meniup makanan dan minuman kalau panas, makruh. Nitrogen kita masuk di situ karena yang kita keluarkan, yang kita hirup kan oksigen. Yang keluar itu kan yang enggak baik. Rasulullah melarang untuk ditiup, diembus. Ya, biarkan dia dingin. Yang kelima, tidak berlebih-lebihan kalau makan. Apa itu kalau bahasa kita tuh? Kelihatan congok.
Ya, dia porsinya 1 orang, kayak 3 orang dia, Pak. Kok tinggi kali itu gitu dia. Kayak gunung gitu dia. Ya. Bahkan kadang-kadang kita tengok udah antopnya 5 kali masih nyari makan yang lain lagi, Pak. Ada kesan ya, congok gitu dia. Kalau bahasa kita itu apa ya? Abu Lahab. Itu dia. Ya, yang keenam, mengambil yang dekat. Jadi Rasul tuh ngajarkan kita kalau mengambil makan itu yang dekat. Jangan sampai melangkahi. Kalaupun jauh kita minta orang. Mana tahu di depan kita ini sambal melulu ya, kita minta yang ada lah. Ya. Cuman kita dilarang itu, Pak. Enggak beradab. Makan itu harus beradab. Tidak boleh yang ketujuh mencela makanan, enggak boleh. Rasulullah itu kalau enggak enak dia diam, dia Pak, tinggal gitu aja. Orang tua kita pun kan gitu. Enggak pernah dia, Pak. Menghina makanan itu enggak boleh, mencela makanan itu enggak boleh. Dilarang dalam hukum agama. Yang kedelapan, membersihkan jari dan piring kalau kita udah siap. Jangan bersisa di situ. Mana tahu yang bersisa itulah di situ letak keberkahan yang diberikan Allah kepada kita. Karena kita tidak tahu, Pak. Kemudian adab juga makan, jangan terlalu berbunyi kita makan. Ya, ada orang makan itu berbunyi, Pak, sampai 3 km dengar gitu. Agama melarang itu. Dulu orang tua kita, perhatian kali, Pak. Kalau makan dia duduk situ memang sama kita. Nggak boleh sembarangan. Ada adab. Makan itu ada beradab. Yang keempat, yang bisa menjatuhkan akhlak kita adalah sendawa dengan suara keras. Sendawa itu apa ya? Mengeluarkan suara dari perut kita itu. Itu dia. Kalau bisa kita tutup. Ya, karena bisa mengeluarkan aroma tak enak. Orang mau tambuh jadi tak tambuh, Pak. Orang harusnya tambuh jadi nggak tambuh karena dia sudah mengeluarkan yang dimakan dia yang kita nggak suka pula kan gitu dia. Ya, yang kelima, membersihkan gigi di hadapan orang. Mencungkil gigi di depan orang sedang makan. Nampak pula isinya itu, Pak. Berhenti orang makan. Mencukil gigi karena dia makan daging 2 potong. Makanya kita kalau undangan kita tengok daging itu, Pak. Kalau dagingnya itu keras sekali, nggak usah diambil lah. Nanti kita cucuk-cucuk, lompat pula dia lagi. Ya. Apalagi kita ini kadang-kadang makan pakai sendok, pakai garpu, susah nariknya. Apalagi kita yang sudah giginya belum tumbuh, emut-emut aja gitu. Maka bagaimana kita mencungkilnya itu ada teknik caranya. Ya, membersihkan sisa makanan, tutup mulut dengan tangan atau sapu tangan, tutup. Supaya jangan nampak di depan orang. Itu adab, ya, atau menghadap ke arah lain, jangan di depan dia, atau pergi ke tempat lain, ya, karena nggak pantas masih ada orang lagi makan di depan kita, ya. Maka begitu juga di restoran dengan teman, ya, walaupun nanti ada orang di restoran kadang-kadang, Pak, ini semua sudah dibayar harus dimakan. Sampai cucuk giginya pun dihabiskan sama dia, Pak. Bukan. Ya, mana yang kita makan itu yang kita bayar. Pikir dia cucuk giginya pun mesti dibayar, dihabisi sama dia. Yang keenam, mencabut bulu ketiak di depan umum, mak cenut gitu dia. Di depan pintu, orang lewat. Hitam pula lagi tuh, Pak. Itu bisa menjatuhkan muruah itu. Memang kita anggap kecil, sepele. Maka Imam An-Nawawi menjelaskan kalau memotong kumis dapat dilakukan sendiri atau minta orang lain.
Bisa. Ya, itu paling lama tuh Pak, 40 hari itu udah paling lama lah itu. Ya, dirapikan. Jangan sampai kumisnya tuh, bibirnya pun udah nggak nampak. Harus rapi memang. Tetapi meminta tolong untuk mencabut bulu ketiak itu tidak boleh dilakukan karena tidak sopan. Masa minta sama kawannya, tolonglah cabutkan bulu ketiakku gitu. Enggak sopan tuh Pak. Tetapi boleh minta tolong sama istri ya boleh lah. Ya, suami minta tolong sama istri minta tolong sama suami. Cuman jangan sudah dicabut singgah dulu di hidung, itu enggak boleh itu. Itu juga kita ini Pak, kalau enggak diatur seperti itu bisa jorok. Contohnya ada di jempol kaki kita itu nanah. Ya, kita cucuk pakai jarum. Itu kita oles, kalau nggak singgah di hidung, nggak puas kita itu. Ya, kalau kita tegur gitu, aku punya sendiri. Memang kita punya sendiri, tapi najis itu. Ya, najis itu dia. Nggak puas kita kalau nggak singgah di hidung dulu, baru dicuci gitu dia. Yang ketujuh, tidur di hadapan khalayak atau di sembarang tempat. Orang tidur sembarang tempat itu Pak bisa menjatuhkan muru'ah. Karena orang tidur itu kadang-kadang melakukan hal-hal yang tidak layak, tidak pantas. Apa misalnya mengeluarkan air liur. Kalau bahasa kita ini ngences. Itu makanya kalau kita tidur di masjid jangan tidur di ambal. Karena ences yang kental itu najis. Kecuali yang encer, itu lain lagi. Ada yang kental, ada yang encer Pak. Maka dilarang di sini kita. Jangan nanti kita tidur di sini ngeces sini, orang sujud kena bagiannya. Itu najis. Maka kita dilarang kadang-kadang. Ya, kalau kita dilarang itu wajar Pak. Karena memang harus dijaga kebersihan di dalam masjid. Kalau tidak nanti orang ibadah kan bisa tidak sah gara-gara perbuatan kita. Orang tidur juga mengigau, ekspresi lain. Ya. Sampai mendengkur. Kadang-kadang mendengkur itu Pak suaranya sampai 2 kilometer dengar itu. Musiknya macam-macam, ada musik jazz, musik keroncong, musik dangdut. Bahkan kita kalau tidur 5 orang, kalau ada kawan kita seperti itu, enggak tahan, enggak bisa tidur kita. Kalau bisa kita tidur duluan baru dia tidur. Ya, tidur sembarangan itu juga bisa membuka aurat di depan orang. Apalagi kalau kita tidur di motor angkot, asik ngelendoti orang aja. Itu juga bisa menjatuhkan muru'ah. Tahan, ditahan memang kita. Nggak boleh sembarangan Pak. Apalagi tidur di masjid ini ada aturan. Kaki kita nggak boleh mengarah ke kiblat. Dilarang dalam hukum agama. Ya, yang kedelapan, menyembunyikan bekal dari teman-teman dalam perjalanan. Ya, ketika ada makanan dia Pak dirondokkannya, sayang, mahal. Tapi dia sering deket-deket sama orang yang punya makanan. Kalau udah habis baru keluar makanan dia untuk dia sendiri. Ini menjatuhkan muru'ah ini Pak. Menjatuhkan muru'ah ini. Ada makanan nggak ada gitu. Tiba-tiba berondok makan sendiri Pak di samping sana itu. Itu kecil, tapi bisa menjatuhkan muru'ah seseorang, akhlak seseorang. Yang kesembilan adalah membicarakan hubungan suami istri, nggak boleh. Rahasia itu Pak. Tidak boleh. Kalaupun kita meminta pendapat nasihat, maka kita tidak boleh menceritakan secara terinci. Karena Imam An-Nawawi menjelaskan haram hukumnya menceritakan hubungan intim dengan pasangan kepada orang lain secara terinci. Jika hanya ingin mencari hukumnya, maka ceritakanlah secara garis besarnya saja. Orang paham dan mengerti itu Pak. Kita minta solusi dan sebagainya. Nggak usah terlalu
terinci kali kita menceritakan tentang hal tersebut karena haram hukumnya, dilarang dalam hukum agama. Yang ke-10, jarang mandi. Ya, jarang mandi. Mandi mungkin dia kalau 2 hari sekali gitu dia. Kadang-kadang 3 hari sekali gitu. Ada memang model orang Pak, malas mandi memang, manja, mandi jarang. Ya. Sehingga kadang-kadang dia dekat dengan orang itu aromanya luar biasa. Menyesakkan, apalagi kalau dia sholat di sebelah kita. Maka kita memang disuruh oleh Allah, kalau ke masjid itu pakailah pakaian yang terbaik, yang bagus. Ya, ini juga akhlak. Ketika kita berhadapan sama Allah kan harus berakhlak, Pak. Dalam hal pakaian juga berakhlak karena kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ke-11 ini juga bisa menjatuhkan muru'ah kita. Suka nongkrong di tempat-tempat umum dan buruk. Memang kecil dianggap orang, Pak. Ya, di pinggir jalan, nengok orang lewat, di jembatan, ya, menghabiskan waktu dengan hal-hal yang sia-sia. Itu bisa menjatuhkan akhlak seseorang. Yang ke-12, bukan dilarang, udah tua tapi candu nonton TV. Film India dari jam 6 sampai jam 6 sore. Ya, bukan situ, itu masih koma. Ya. Lupa ibadah. Lupa ibadah. Usia kita udah sekian-sekian. Usia kita sudah masuk maghrib, tinggal isya. Ya, maunya kita ini sholat awal waktu. Ya, di masjid berjamaah. Fokuslah kita untuk memikirkan akhirat. Kita nggak tahu besok lusa hidup kita ini sudah berakhir, sinetronnya tamat. Yang ke-13, berpakaian nyeleneh. Model-model sekarang pakaian nyeleneh, membuka aurat, warna tak beradab, tidak layak, tidak pantas. Rambutnya itu Pak dicat 7 macam. Ya, 7 macam. Kalau mau lihat warna pelangi ada. Sekarang banyak macam-macam nih Pak. Ya, lidah ditaruh jarum. Ya, kuping dilobangi besar kurang besar. Laki-laki itu haram hukumnya. Dilaknat Allah laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Na'udzubillah. Berlindunglah kita kepada Allah. Yang keempat, mencukur rambut dengan model yang aneh-aneh dan macam-macam. Ya, macam-macam bentuknya. Kalau kita yang udah berumur nih nggak usah lah pangkas itu, pakai ada pula jalan kertapi pula lagi gini, Pak. Apa namanya itu? Nah, jalan kertapi ini memang ada lagu permintaan. Gitu. Ya, lagu permintaan codet namanya itu. Iya. Kalau di sekolah itu udah kena razia itu, Pak. Ya, memang minta dia. Saya tanya sama tukang pangkas, kenapa dipangkas begitu? Memang diminta sama anak-anak itu. Padahal dia masih kelas 4 SD, minta codet dia, Pak. Bahkan kadang-kadang bapaknya pula request sama tukang pangkas. Bapaknya nyuruh pangkas seperti itu. Ya. Atau dalam Islam itu kan nggak boleh menyisakan rambut itu jadi jambul, itu nggak boleh. Di depan satu, itu nggak boleh. Dalam Islam dilarang itu. Kalau mau botak ya botak, pilihlah nomor 0, itu botak dia. Ya, yang terakhir yang ke-15 adalah makan di pinggir jalan. Bolehkah makan di pinggir jalan, Pak? Boleh, kalau tempatnya tertutup. Ya, tempat tidak terbuka. Boleh, Pak, boleh. Kalau udah sangat lapar gimana? Darurat dia. Tapi carilah tempat-tempat yang tertutup, tidak terbuka, karena bisa menjatuhkan muru'ah. Muru'ah ini Pak kadang-kadang kecil tapi bisa jadi besar. Inilah 15 hal yang penting kita perhatikan. Mudah-mudahan kita bisa jaga. Sampai yang sekecil-kecilnya pun kita jaga.
ya, agar tidak kita ini dipandang nggak baik oleh orang lain. Ini saja pertemuan kita pada kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan berguna. Mohon maaf lahir dan batin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.